Bicara soal sampah, mari kita lihat aras nasional. Ancaman sampah secara nasional itu menurut penjelasan dari Kepala Biro Humas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Jati Wijaksono mengatakan bahwa saat ini sampah dominan di Indonesia itu berasal dari sisa makanan dan tumbuhan, itu tercatat sekitar 50%. Kemudian headline lainnya lagi pada berita menurut penulis bernama Ambari dikatakan bahwa laut Indonesia sekarang ini dalam ancaman sampah medis COVID-19. Menurutnya, sampah yang dihasilkan saat ini berasal dari pusat pelayanan medis dan atau dari rumah tangga. Peningkatan ini diantaranya sampah medis terutama plastik mengancam ekosistem laut dan pesisir yang ada di Nusantara. Hal ini disebabkan karena sampah medis sebagian besar mengalir dan masuk ke perairan dan laut. Salah satu contoh misalnya di ibu kota Indonesia, Jakarta, Provinsi DKI Jakarta, diketahui bahwa sampah itu mengalir masuk ke Teluk Jakarta melalui sungai-sungai yang ada di ibu kota negara. Kemudian bagaimana dengan tetangga kita? Di Sulawesi Tenggara kemarin dihebohkan dengan kematian paus sperma yang terdampar di perairan Wakatobi. Berdasarkan hasil pembedahan di dalam perut ikan paus tersebut yang ukurannya 9,6 meter, ditemukan sampah plastik seberat 5,9 kg. Ini berarti bahwa hampir sebagian besar ikan-ikan paus yang berada di perairan tersebut memakan sampah-sampah yang sudah tercemar dari daratan yang masuk ke lautan. Kemudian bagaimana dengan Palu sendiri sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah? Bagaimana dengan Palu? Mari kita lihat bersama data-datanya. Berdasarkan informasi yang kami peroleh dari kabar Selebes, dikatakan bahwa selama tahun 2020 saja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulawesi Tengah mengatakan bahwa atau mencatat sampah yang dihasilkan oleh Kota Palu sendiri itu sebanyak 228 ton atau 228 meter kubik. Anda bayangkan saja itu. Kemudian ini lagi diperburuk dengan Palu sejak proses penilaian atau program penilaian penghargaan kota terbersih, justru kota Palu masuk ke dalam deretan kota-kota ukuran sedang yang kotor di Indonesia. Selanjutnya, ancaman lain itu disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Dia mencatat bahwa sampai saat ini setiap hari kota Palu itu menghasilkan sampah sebanyak 117 ton per hari, di mana 30% adalah sampah plastik dan sisanya adalah sampah-sampah limbah rumah tangga. Menurut saya ini adalah sebuah ancaman bagi Provinsi Sulawesi Tengah, khususnya ibu kotanya sebagai cerminan dari Provinsi Sulawesi Tengah. Bagaimana caranya? Ya, yang pasti inilah ancaman yang kita akan rasakan bersama-sama jika tidak cepat ditangani. Dari sini kami menyampaikan terima kasih. Wassalam.